Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr yang akhir, yang sangat terkenal, ayat itu sering dibaca, Mbah Kaum, Mbah Rois itu sering membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafasul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini di surat akhir surat Al-Fajr, ayat pasnya ayat 27 sampai 30. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan rela, dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli, kemudian masuklah, fi ibadi, di dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli, dan masuklah, jannati, ke dalam surgaku. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada konteks hari-hari ini kita sedang menanti bulan Ramadan datang. Apa hubungannya ayat-ayat ini dengan menyambut Ramadan? Seringkali kita mengucapkan ahlan wa sahlan ya syahrul Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Di dalam bahasa Arab, ahlan wa sahlan itu tidak hanya selamat datang dalam makna yang kering, tetapi selamat datang itu ada rasa senang, ada rasa mempersilahkan seluas-luasnya. Kalau manusia ya, selamat datang dan dipersilahkan seluas-luasnya, dan ada senang hati. Kalau kita jujur, Ramadan itu kan memberikan beban-beban kepada kita. Puasa yang biasanya tidak pernah bangun malam untuk sahur, harus bangun malam. Nah, itu kan beban-beban terhadap kita. Itu non beban-beban tambahan yang sifatnya budaya. Buka puasa bersama, ada beban tambahan masak, tentu ada uangnya juga. Beban-beban yang lain nanti itu budaya. Budaya itu bukannya nol ibadah, tetapi budaya yang kita lakukan itu juga bisa bernilai ibadah. Artinya memberikan sedekah untuk buka puasa bersama itu bagus. Memberikan sedekah untuk ponaan-ponaan, gitu kan, saudara-saudara, anak-anak kecil dengan angpau-angpau kalau hari raya itu bagus. Itu juga bernilai ibadah. Nilai ibadahnya hanya di dada kita, ikhlas atau enggak, lillahi ta'ala atau tidak. Tetapi seperti sahur, berbuka puasa, lalu kemudian yang itu adalah beban-beban ibadah yang tambahan terhadap kita. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah kita lega dengan tambahan-tambahan ibadah di bulan Ramadan itu? Sudah terbayang kita harus puasa sehari, terbayang kita harus sahur di menjelang subuh. Nah, apakah betul-betul kita ahlan wa sahlan? Ahlan wa sahlan, selamat datang Ramadan dengan sukacita. Bukan, wah Ramadan lagi. Wah, ada beban-beban yang harus saya kerjakan. Kalau kita mengevaluasi, cukup waktu untuk mengevaluasi diri kita mulai hari ini sampai Ramadan nanti, masih setengah bulan lebih. Kita evaluasi diri kita. Betulkah hati kita itu betul senang dengan datangnya Ramadan ini? Bukan hanya sekedar karena semua menyambut Ramadan, saya juga harus menyambut. Bukan begitu. Tetapi betul-betul di dalam hati nurani kita yang paling dalam. Apakah Ramadan ini betul-betul memberikan sukacita sehingga kita mempersilahkan, sehingga kemudian kita duduk di dalam Ramadan itu dengan sukacita, dengan ridho. Kalau itulah hubungannya, hanya orang-orang yang berjiwa tenang yang bisa ridho dengan datangnya Ramadan itu. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tenang,
kembalilah kepada Tuhanmu dengan radiyah mardiyah. Radiyah itu adalah keridhaan kita. Kalau kita ridho dengan aturan-aturan Allah, ridho itu rela, bukan terpaksa, maka kita bisa menyambut Ramadan dengan sukacita. Ini adalah sebuah syariat, sebuah aturan ibadah yang diwajibkan kepada kita untuk kebaikan kita. Ilustrasinya, walaupun kita itu harus menunggu seorang dokter, tapi dokter itu mau mengobati kita sebagai ikhtiar kita, kita senang menunggu dokter itu. Ramadan itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bukan hanya untuk kesehatan fisik kita, tetapi juga kesehatan batin dan iman kita. Kalau kita mampu memahami itu, tidak sekedar paham, tetapi dari rasa kita itu betul-betul, dengan Ramadan itu kita menjadi sehat lahir dan batin. Kasih sayang Allah tercurah di bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah itu, maka kita betul-betul bisa menyambut Ramadan dengan ahlan wa sahlan. Ya syahrul Ramadan, wahai bulan Ramadan. Maka kalau itu bisa terjadi di dalam diri kita, kita mencoba merelakan dengan mengumpulkan dalil-dalil akli. Dalil-dalil akli itu membantu kita mengimani dalil-dalil nakli. Dalil akli itu dalil akal, logika-logika ilmiah, untuk memahami betapa benarnya dalil nakli, dalil Al-Quran dan hadis. Maka kita akan betul-betul bisa merasa lega dengan datangnya Ramadan itu. Wong Allah itu membuat Ramadan untuk keuntungan kita, lahir dan batin. Mengapa tidak kita sambut dengan senang hati? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Namun ada satu hal yang paling penting di sini. Tidak ada orang yang bisa merasakan seperti itu, bisa beriman lebih baik kecuali atas izin Allah. Kita bisa berupaya dengan dalil-dalil akli, kemampuan berpikir kita, dengan kemampuan pencanderaan nurani rasa kita, rasa kalau orang Jawa itu bilang. Kita mampu seperti itu, tetapi kita tetap harus berdoa, bertawakal kepada Allah. Ya Allah, berikanlah saya kelegaan, keridhaan untuk menyambut Ramadan ini, untuk menyambut syariat-syariatmu ini dengan rela hati. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam satu saat Rasulullah bersabda, orang kalau mau berangkat wudhu itu adalah separuh iman. Itu ada di dalam wasiatnya Rasulullah kepada sahabat Ali. Nama kitabnya, insya Allah kalau tidak lupa, itu Wasiatul Mustafa. Wasiatnya Rasulullah yang terpilih kepada orang yang sahabatnya yang terpilih, yang juga menantunya, yaitu sahabat Ali, bahwa orang kalau berangkat wudhu, di situ disebutkan itu adalah separuh iman. Kok berangkat wudhu saja separuh iman? Ya karena apa? Orang berangkat wudhu itu berarti ada kerelaan hati untuk sholat. Allah mewajibkan sholat. Berangkat wudhu itu berarti menuju sholat. Ada kerelaan hati, ada kerelaan jiwa kita untuk menerima aturan-aturan Allah. Itu ilustrasi di wudhu hampir sama kalau kita menyambut Ramadan. Itu juga seperti itu. Maka mengapa disebut iman itu? Karena kerelaan hati itu juga sangat erat hubungannya dengan iman. Nah, iman bisa dibangun dalil-dalilnya melalui dalil-dalil logika kita, dalil-dalil berpikir kita, pengalaman hidup kita, pecanderaan rasa nurani kita semua. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati